Jadi teman-teman, saya yakin kalau susu formula itu tidak ada yang lebih kurang bagus atau tidak ada yang lebih jelek. Semuanya bagus, saya yakin. Karena mereka bikin susu formula itu mempunyai rumus atau mempunyai acuan internasionalnya sendiri yang telah disepakati. Jadi WHO itu punya rumus sendiri yang telah disepakati untuk susu formula yang diberikan kepada anak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Keluarga Karim. Oke teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang review susu lagi. Kenapa aku mau bahas susu lagi? Karena aku mau cari tahu juga tentang susu yang bagus untuk aku ganti susunya Zaid. Jadi teman-teman, saya yakin kalau susu formula itu tidak ada yang lebih kurang bagus atau tidak ada yang lebih jelek. Semuanya bagus, saya yakin. Karena mereka bikin susu formula itu mempunyai rumus atau mempunyai acuan internasionalnya sendiri yang telah disepakati. Jadi WHO itu punya rumus sendiri yang telah disepakati untuk susu formula yang diberikan kepada anak. Nah, nggak mungkin mereka main-main untuk membuat sesuatu yang akan diberikan kepada anak kecil. Ya kan teman-teman? Jadi saya yakin semua susu formula itu bagus, tidak ada yang lebih jelek. Jadi sekarang kita mencari susu formula yang terbaik menurut yang sesuai dengan anaknya, yang membuat anaknya tidak mencret, BAB-nya tidak susah, pupnya tidak susah atau sembelit. Nah, jadi kita dalam memilih susu formula itu susah-susah gampang sih teman-teman. Karena ada beberapa anak dikasih susu ini dia mencret. Ada beberapa anak juga dikasih susu ini dia malah pupnya keras. Nah, jadi kita mencari susu itu sesuai dengan keadaan anak dan sesuai juga dengan keadaan dompet ibunya. Ya tidak teman-teman, benar dong. Terus, jadi sekarang kita mulai saja ngebandingin beberapa brand susu. Yang pertama itu Cilgo. Cilgo ini sama dari Morinaga ya, Kalbe, keluaran dari Kalbe. Nah, setahu saya Cilgo ini dulu mengeluarkan susu dalam berbentuk instan, yaitu dalam botolan. Nah, sekarang mereka ngeluarin susu yang powder atau susu bubuknya. Nah, di sini takaran sajinya untuk Cilgo yaitu 35 gram untuk 180 ml air atau setara dengan 3 sendok makan. Nah, terus di sini ya jelas-jelas ya kalau mereka itu sudah BPOM, halal ya dari MUI. Terus sekarang saya mau ngebandingin susu Cilgo ini dengan SGM. Nah, SGM sama ya, ini susu SGM yang 900 gram. Kalau Cilgo ini harganya untuk 700 gram itu 59.000 teman-teman. Nah, sedangkan kalau SGM ini untuk 900 gram itu harganya 72.900 gram. Nah, perbandingannya sedikit sih teman-teman. Nah, sekarang kita lihat perbandingan untuk nutrisinya ya, nilai gizinya. Oh iya, kalau takaran saji untuk SGM ini sama ya, 35 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Nah, sekarang kita masuk ke informasi nilai gizinya.
Dilihat dari lemak totalnya, di sini untuk Cilgo itu 5 gram teman-teman. Sedangkan untuk SGM sama 5 gram. Jadi mereka imbang ya, satu sama 5 gram. Kalau untuk protein di SGM 5 gram, di Cilgo 5 gram, sama sama dua sama. Terus untuk karbohidrat total di sini 23 gram, sedangkan Cilgo 22 gram. Menang SGM dikit ya. Terus total gula untuk SGM itu 12 gram, sedangkan untuk Cilgo 12 gram, sama ya. Gula itu kan ada laktosa dan sukrosanya ya teman-teman. Kalau sukrosanya di SGM itu 2 gram, sedangkan sukrosa di Cilgo itu 3 gram. Jadi teman-teman, sukrosa ini adalah gula tambahan yang katanya, saya juga nggak tahu sih, yang menurut informasi yang saya terima, sukrosa itu kalau anaknya minum susu sambil ngedot atau sambil tidur, itu akan menyebabkan gigi anaknya kuning atau terus nanti bisa hitam-hitam karena ini gula bisa menyebabkan anaknya giginya karies atau hitam-hitam nantinya, Bunda. Saya juga belum eh, ketahuan, maksudnya belum mengalami untuk Zahid, jadi saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi informasi yang saya terima begitu, teman-teman. Nah, terus untuk asam linolenat atau omega 3-nya itu di SGM 77 mg. Kalau di omega 3 di Cilgo itu 36 mg. Menang SGM ya berarti. Kalau omega 6 di ESGM itu 904 mg, sedangkan di Cilgo 259 mg. Nah, di sini lagi-lagi menang SGM ya, teman-teman. Terus untuk mineral dan vitaminnya, vitamin A di sini 35%, di Cilgo 30%, vitamin D di Cilgo 30%, D3 di SGM 20%, vitamin K1 45% di SGM, vitamin K di Cilgo itu 15%. Terus kalsium 30%, di sini kalsium 25%, zat besi 25%, di SGM besi di Cilgo itu 10%, berarti menang SGM ya teman-teman. Nah, tapi di antara informasi nilai gizi ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dia itu perbedaannya sedikit. Nah, di antara perbedaannya itu, mereka tuh udah ada range-nya. Misalnya di sini, protein 5 gram di, jangan protein, ini sama, kalau protein sama. Misalnya vitamin A, sama juga vitamin A-nya. Vitamin A. Vitamin A di SGM itu kan 35%, di Cilgo 30%. Nah, berarti selisih 5%. Nah, menurut saya antara vitamin A ini, mereka tuh sudah punya range-nya. Misalnya vitamin A yang bisa diberikan untuk anak itu dari 30% sampai 40%. Misalnya nih ya teman-teman, saya juga nggak tahu pastinya berapa. Nah, berarti di rentang itu boleh dikasih anak gitu. Cuma beda sedikit aja dari antara brand 1 dan brand 2. Nah, itu tidak masalah teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, susu itu, memberikan susu formula pada anak itu mengenai dengan kecocokan untuk anak dan kecocokan untuk dompet emaknya. Iya kan teman-teman? Nah, terus saya juga mau bandingkan ini susu SGM dengan Dengkau. Nah, kalau di sini kan kalau saya pribadi sih, saya lebih memilih susu formula yang rendah sukrosanya ya teman-teman, gula tambahannya. Kalau bisa yang lebih kecil kalau saya. Kalau ini sukrosanya kan 3 gram, kalau SGM itu sukrosanya 2 gram. Nah, untuk sementara bagi saya ya teman-teman,
unggul ini SGM bagi saya. Kalau tentang protein, omega 6, omega 3 itu kalau saya untuk sekarang di usia Zaid sudah tidak memperhitungkan begitu banyak secara detail itu. Kalau bisa sih emang yang lebih bagus ya teman-teman. Tapi uh, anak Zaid itu sekarang sudah makan banyak gitu, maksudnya udah makan bermacam-macam makanan, jadi dia sudah menerima nutrisi dari macam-macam makanan gitu. Jadi untuk dari susu ini sebagai pelengkap saja teman-teman, menurut saya di usianya yang sekarang. Baik teman-teman, sekarang saya mau ngebandingin SGM ini dengan Dengkau. Kalau Dengkau ini teman-teman, nah ini saya beli Dengkau yang kecil yang 200 gram karena saya mau coba dulu nih untuk Zaid apakah dia suka dengan rasanya atau tidak. Sedangkan SGM ini saya juga kemarin sudah pernah beli memperkenalkan ke dia yang kecil dan ternyata nggak ada penolakan, sama dengan Cilgo dia juga nggak ada penolakan untuk SGM. Sedangkan untuk Dengkau saya belum tahu nih, makanya saya beli yang kecil dulu. Nah kalau Dengkau ini teman-teman dia dari Nestle teman-teman, dari Nestle. Nah, di sini klaimnya itu tinggi kalsium, protein, minyak ikan, 3 kali vitamin D, zat besi, serat, dan inulin. Sama di sini juga begitu, minyak ikan, omega 3, omega 6, iron C, vitamin C, dan zinc, serat pangan, tinggi protein, kalsium, dan vitamin D kalau di SGM ya. Sama aja sih. Kalau di Cilgo mereka klaimnya juga, oh ya ini di Cilgo dia mengandung serat pangan atau inulin nih. Kalau di sini juga serat pangannya ada, di sini juga inulinnya ada teman-teman. Jadi sama-sama sih. Oh ya, serat pangan itu untuk pencernaan anak ya teman-teman. Jadi dia bagus untuk pencernaan anak gitu. Bentar. Nah, kalau serat pangannya di sini di Cilgo itu 1 gram, inulinnya 1 gram, berarti ini ya ada 2 gram ya serat pangannya yang untuk pencernaan anak. Ini juga penting sih teman-teman diperhatikan. Ini ada 2 gram serat pangannya, sedangkan di SGM itu serat pangannya ada 1 gram. Nah, di SGM ada 1 gram. Berarti menang yang Cilgo, teman-teman. Sedangkan di sini serat pangannya di Dengkau itu ada 1 gram. 1 gram serat pangannya, terus serat pangan larutnya atau inulinnya 1 gram. Berarti sama ya, teman-teman. Sama dengan si Cilgo kalau Dengkau ini. Berarti satu sama antara Cilgo dan Dengkau untuk serat pangannya. Nah, untuk sukrosanya, coba sukrosanya di sini 0 loh teman-teman, hore, Dengkau 0 gram, laktosanya 18 gram. Nah, saya ambil lagi yang si Cilgo. Nah, sukrosanya di sini 3 gram, laktosanya 7 gram ya teman-teman. Kalau di sini 0 gram untuk sukrosa dan laktosa 18 gram. Nah, sukrosanya ini 0 gram loh teman-teman. Terus di SGM sukrosanya di sini 2 gram. Berarti ini ya, unggul yang ini. Kalau yang saya mau gitu, maksudnya dengan keinginan saya gitu, yang rendah sukrosa. Terus kita lihat di omega 6 dan omega 3-nya. Kalau di Dengkau itu omega 6 1050 mg. Wow, gede juga ya. Di sini omega 6 904 mg, omega 3 77 mg, omega 3 di sini 105 gram. Wow, ini unggul si Dengkau. Terus sama ya. Nah, sedangkan ini tadi udah unggul yang ini ya, udah unggul SGM, jadi kita udah taruh dulu yang si Cilgo. Kita ngebandinginnya SGM dan Dengkau dulu. Oke, terus protein. Protein di sini 5 gram, sedangkan protein di SGM 5 gram sama. Terus karbohidrat total di SGM 23 gram, di Dengkau 21 gram, unggul SGM. Terus apa lagi ya? Protein udah, lemak udah, serat pangan udah,
Vitamin A 35% di SGM, di Dengkau 40%, vitamin D di Dengkau 30%, vitamin D3 di SGM 20%, K1 di SGM 45%, K di Dengkau 40%. Oke, sedikit aja selisihnya. Terus B1 25%, B1 di sama 25% juga. Terus B12 50% di SGM, B12 45% di Dengkau, beda dikit. Terus kalsium di 25% di SGM, sedangkan di Dengkau itu kalsiumnya 35%. Zat besi 25% di SGM, besi di Dengkau 25% sama. Fosfor 25% di SGM, di Dengkau itu 25% sama ya teman-teman. Jadi beda sedikit aja teman-teman. Oh salah deng, lemak total itu di SGM 5%, sedangkan di Dengkau lemak totalnya 6% teman-teman. Jadi unggul si Dengkau ya. Selebihnya kalau tentang asam linoleat dan asam linolenat, omega 6 dan omega 3, ini jauh lebih unggul si Dengkau sih teman-teman. Oh ya, omega 6 dan omega 3 itu bagus banget untuk perkembangan otak si anak ya teman-teman. Dah sih, itu aja sih. Kalau menurut saya ini sih yang unggul karena sesuai dengan keinginan saya, ini rendah sukrosa. Terus juga lemak totalnya ini lebih tinggi. Terus asam omega 3 dan omega 6-nya juga ini lebih tinggi untuk otak anak, teman-teman. Kalau vitamin A, vitamin C, ini vitamin C-nya di sini 45%, di sini vitamin C-nya 50%. Tinggi ini. Ini kalau soal vitamin dan mineral di antara SGM dan di Dengkau itu beda-beda dikit, teman-teman. Nggak jauh beda, paling bedanya cuma antara 5% gitu. Sepertinya battle kali ini dimenangkan oleh Dengkau. Teman-teman, sekali lagi nggak ada yang menjelek-jelekkan salah satu brand, teman-teman. Semuanya susu formula sangat bagus. Kalau tidak bagus, tidak akan diedarkan di Indonesia. Gitu aja sih, tidak akan dapat izin BPOM-nya. Oke teman-teman, video kali ini cukup sampai di sini dulu karena kita sudah tahu bahwa ini pemenangnya. Oke, baiklah. Sekian dulu video kali ini. Oh iya, kalau ada dari teman-teman yang ingin sharing tentang susu anaknya, apakah dia anaknya cocok dengan susu tertentu atau tidak, apakah pup anaknya ternyata setelah mengonsumsi susu tertentu itu dia menjadi mencret atau pupnya lebih keras atau sembelit anaknya, silahkan teman-teman komen, sharing di kolom. Jika teman-teman berpikir kalau video-video review yang saya bikin ini bermanfaat atau bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang tumbuh kembang anak, silakan video ini di-share, di-subscribe channelnya, di-like dan komen tentang sharing tumbuh kembang anak. Oke teman-teman, supaya saya semakin semangat lagi untuk bikin video sharing tentang tumbuh kembang anak, karena saya juga suka. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.